Setidaknya ada 5 lapisan menarik sekitar pameran Yos Suprapto di Galeri Nasional yang kemarin terjadi. Yang pertama, setidaknya kita melihat adanya kompleksitas hubungan antar pengelola internal, yakni seniman, kurator, dan Galeri Nasional dalam hal ini. Setelah kita tahu Yos Suprapto memasang lukisan, kemudian ada permintaan untuk penurunan sejumlah lukisan oleh kurator, menyebabkan ini terjadinya masalah. Kurator akhirnya mengundurkan diri dan Galeri Nasional tidak berkeinginan untuk meneruskan karena tidak ada kurator. Ini melihat peristiwa ini menjadikan kita sadar bahwa persoalan internal mereka sendiri masih belum selesai, menyebabkan pameran ini sebenarnya antara terjadi dan tidak, dibuka tapi ditutup, rencana ada tetapi tidak pernah terlaksana. Lapisan kedua, pengunduran diri kurator tentu menjadi presiden yang buruk, bukan hanya pada persoalan kurator, tapi juga seniman dan galeri. Artinya ketika seniman tidak siap dengan berbagai macam keputusan, ini menyebabkan persoalan-persoalan itu berpendar kemana-mana. Karena itu sulit membendung anggapan bahwa pameran ini memang ditunda atau dibredel. Lapisan ketiga, bahwa dari sisi fungsi manajemen agaknya pengelola pameran ini tidak cukup mulus memang. Antara planning, organizing, actuating maupun controlling mengalami persoalan di mana-mana. Termasuk komunikasi antara seniman, kurator, dan galeri. Uniknya memang waktu pengelolaan yang cukup panjang, 1 tahun sebelumnya, itu gugur dalam waktu 1 hari saja sebelum pembukaan. Ini yang jadi lapisan menarik. Lapisan keempat, ya tentu momentum penundaan ataupun yang disebut oleh netizen sebagai pembredelan ini dianggap sebagai salah satu hal menarik. Salah satu diantaranya itu adalah kemenangan seniman. Jika ada karya dianggap tidak pantas atau vulgar atau tidak bisa ditampilkan, sesungguhnya harus diuji dulu sebenarnya di ranah publik, harus dikaji dan diperdebatkan, sehingga ini akan menjadi hal yang menarik. Uniknya memang pameran ini bisa dijadikan sampel sebagai pameran yang berubah dari pameran fisik menjadi pameran virtual yang akhirnya malah berlangsung terus-menerus dan dibicarakan terus-menerus. Lapisan kelima, efek dari momentum ini menggulirkan beberapa hal yang problematik baik pada sisi eksistensial maupun reputasi para pengelolanya, baik kurator, seniman maupun manajer eventnya. Publik dan perangkat negara juga terimbas atas hal itu, termasuk efek pasar. Wajar bila karya-karya Yos bisa jadi berharga sekali di masa mendatang. Karena itulah momen ini bukan lagi sekedar event seni, tetapi juga event politik, sosial, ataupun ekonomi secara tidak langsung. Uniknya tentu aja koleksi karya-karya Yos Suprapto bisa menjadi koleksi yang menarik di kemudian hari. Jadi 5 hal itu saya kira cukup menarik untuk kita teruskan sebagai sebuah perdebatan.